Sama persis dengan unta yang punya beban tunggangan. Unta berapa kakinya? Kan. Kalau tidak tahu katakan. Baik. Berapa kaki unta? Allah alam, Masya Allah. Lain kali begini, lain kali kalau main-main jangan cuma dilihat, tanyakan pada pawangnya. Saya serius. Kami punya kelas di Tripoli dan juga di Bekasi. Kita kalau sedang praktek tafsir Al-Quran tentang hewan-hewan dalam Quran, kita keluarkan hewannya, kita pergi ke kebun binatang. Saya bikin kelompok. Ini serius. Kelompok unta, kelompok kera, kelompok macam-macam. Terus kemudian analisis. Misal kelompok unta, kenapa Allah meminta menganalisis unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada apa di unta? Kelompok kera, kenapa Yahudi dikutuk jadi kera, bukan hewan lainnya? Quran surah kedua ayat 65. Kunu qiradatan khasiin. Kenapa jadi kera? Dilihat, dianalisis. Antum kenapa disebutkan burung bulbul tidak melihat bagaimana kekuatan daya burung bulbul menjelajah tempat dari negeri Sabah ke tempatnya Nabi Sulaiman? Bagaimana seekor burung kecil punya kemampuan menembus yang demikian? Burung apa itu? Lihat dan sebagainya. Ada pemetaan. Ternyata burung dulu jadi intelijen, jadi pengintai. Sekarang yang manfaatkan itu militer dari kalangan yang lain. Dia pasangkan alat-alat itu untuk memonitor, dia pasangkan kamera selain cincin pada burung. Di burung itu kalau dalam penelitian ilmiah dipasangkan cincin untuk dilihat bagaimana migrasinya, kemana dia terbang. Sekarang digunakan pada dua hal. Pertama, untuk spionase bagi sementara kalangan-kalangan negara tertentu. Yang kedua, bahkan digunakan untuk membawa virus. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya. Tapi kita dulu pernah diberikan isyarat bahwa burung bisa digunakan untuk membawa manfaat. Kalau burung migrasi begini, tandanya apa? Kalau burung cepat keluar, tandanya apa? Ini cuma contoh. Nah, unta ternyata setelah diteliti kakinya dua. Yang depan tuh tangannya, yang belakang kakinya. Betul. Nanti antum lihat ya, unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu ada badai, langsung nutup, dia bisa jalan. Antum punya Ferrari, Lamborghini, yang macam-macam lah pokoknya. Pakai di padang pasir. Begitu badai, antum diam. Kaya, bagus, mobil mewah. Diam, unta lewat. Masya Allah. Tutup. Unta satu-satunya hewan yang punya tembolok. Bisa menampung air. Sampai 3 bulan dia bisa nggak minum. Antum jangan bangga kalau baru busa puasa. Nggak minum 3 hari, jangan bangga. Unta 30 hari. Baru sebulan. Yang paling hebat 90 hari. 3 bulan. Teman-teman, salah satunya unta, hewan paling sensitif. Dan paling perasa. Panas luar biasa, dia bisa tahan panas. Tapi giliran memberikan susu pada anaknya, dia akan mengeram masuk ke dalam air, dia katakan Setelah itu kemudian dia bangkit, baru dia susui anaknya. Apa rahasianya? Supaya dingin air susunya. Begitu unta punya rasa terhadap anaknya. Ya, dan hebatnya dia juga punya rasa kepada orang yang memperlakukan kepada dirinya. Kami pernah di Libya punya pengalaman, ada seorang yang kasar kepada unta. Jarang diberi makan, sering dipukul dan sebagainya. Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Satu malam didobrak kandangnya dengan kakinya ditendang, kemudian dicari tempat tuannya, diperhatikan sampai di mana dia tidur, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ya, makanya kalau satu saat ke piramid kemana antum ketemu unta, ya Masya Allah. Coba lihat, ya sayang unta, ya, Masya Allah. Ini unta, ba'ir punya beban. Makanya kalau antum lihat, kalau unta yang biasa ketika akan duduk dia,